pelajaran PPKN. Sebelum mata pelajaran PPKN kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Berdoa, silakan. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Anak-anakku sekalian, kita sebagai makhluk hidup pasti kita mempunyai hak asasi. Apa itu hak asasi? Nah, Ibu akan jelaskan apa arti dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada martabat manusia dan hak tersebut terbawa dari lahir ke dunia. Dan pada hakikatnya hak ini memiliki sifat kodrati, karena hak asasi ini tidak ada yang bisa mencabut siapapun itu kecuali Sang Pencipta. Nah, kalian sudah tahu arti hak asasi manusia itu. Sekarang, ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-cirinya yaitu ada: 1. Tidak dapat dicabut. 2. Tidak dapat dibagi-bagi. 3. Hak tersebut adalah hakiki atau hak yang merekat mulai kita dilahirkan. Yang keempat adalah universal, artinya adalah hak tersebut berlaku untuk semua manusia tanpa memandang dari segi apapun, misalnya syarat. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan lanjutkan, yaitu tentang macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi. Yang ketiga yaitu hak asasi politik. Yang keempat yaitu hak asasi hukum. Yang kelima yaitu hak asasi sosial budaya. Kemudian yang keenam yaitu hak asasi peradilan. Nah, contoh hak asasi pribadi di sini kita diberi kesempatan untuk 1. Contohnya memeluk agama sesuai dengan agama dan yang kita yakini. Yang kedua, hak untuk menyatakan pendapat, menyatakan. Dan yang kedua yaitu hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi di sini berarti hak asasi untuk perbaikan perekonomian kita masing-masing. Contohnya jual beli, atau bisa juga dengan sewa menyewa. Kemudian yang ketiga hak asasi politik. Hak asasi politik ini berarti kita mempunyai hak yang sama di bidang pemerintahan. Contohnya kita ikut serta di dalam kepemerintahan. Misalnya kita berhak untuk memilih dan dipilih. Yang kelima yaitu hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya ini yaitu hak yang di dalam masyarakat untuk memilih kehendak kita, tetapi hak itu hak yang baik. Contohnya kita memilih suatu pendidikan. Yang kedua contohnya yaitu untuk mengembangkan sosial budaya, kebudayaan yang ada di negara kita. Yang keenam yaitu hak asasi peradilan. Apa itu hak asasi peradilan? Tadi sudah ada yang keempat yaitu hak asasi hukum. Kalau hak asasi peradilan di sini berarti hak yang sama yang mana kita mendapatkan perlakuan dengan cara perlindungan dan peradilan yang sama. Contoh, hal penangkapan, hal penggeledahan. Jadi aparat kepolisian, aparat hukum tidak semena-mena langsung
menggeledah langsung adanya penangkapan, tidak. Akan tetapi di situ ada prosedur-prosedur dan ini harus sama. Kita mendapatkan hak yang sama. Baik anak-anak sekalian, tadi Ibu sudah menjelaskan apa arti hak asasi manusia. Yang kedua yaitu tentang macam-macam hak asasi manusia. Berikutnya yang ketiga, Ibu akan membahas tentang kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia itu sebenarnya ada 4. Nah, sekarang artinya dulu. Kewajiban asasi manusia artinya adalah suatu alat yang mana dijadikan sebagai pembatas antara hak asasi manusia yang dapat dijadikan sebagai suatu hal dan sumber dari munculnya sikap egois atau individualisme. Itu artinya kewajiban asasi manusia. Nah, kemudian anak-anak, kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi ada 4. Di antaranya 1, yaitu kewajiban sebagai manusia untuk menjalankan sebagai tugas manusia. Yang kedua yaitu kewajiban moral atas dasar norma. Norma itu salah atau benar sebagaimana yang diakui dan diterima oleh masyarakat luas. Yang ketiga yaitu kewajiban akan sikap sosial atas dasar suatu norma dan tingkah laku di lingkungan sosial. Yang keempat yaitu kewajiban taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah selesai dan tugas silakan dikerjakan. Ini tugas.